berkoar-koar bahwasanya NKRI harga mati lilo lamun kelangan tan gegetun sak serik saming dumadi Trilegawa nalongso srahing Bathara. Lah inilah nasib Nusantara, nasib Indonesia sekarang ditentukan oleh jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita, dan yang lebih pokok adalah satria pinandito. Artinya inilah yang terjun ke Palagan. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga Nusantara. Om wilahing jati nukuni ajat-ajat lelu Nusantara tapi uluk salam mulia. Dalam kali ini saya akan memberi jawaban ya kepada situasi dan kondisi, namun kepada cenderung langkah akhlakul karimah kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya ya balike budi pekerti, sopan santun, trap susilo, subo sito miwah udo lan negoro. Cara kasarnya wong murid ngertine ora mung nyandang bagus, mangan enak, turu sing kepenak ya, tarula ya seperti itulah, salah benar, surga neraka dan sebagainya. Nah ini terhenti pada hal yang demikian. Saya membaca sebuah komentar di situ, menggelitik ya, menggelitik dalam artian yang dicerita kok satria pandita lah. Ini saya tergelitik dan saya akan memberikan sebuah keterangan ya, betapa pentingnya jiwa-jiwa satria. Sekali lagi saya mengatakan betapa pentingnya jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita. Lah, lalu yang terjun ke lapangan, kalau istilah dulu madeg ing ngadilogo, atau kalau dalam istilah Sinuwun Solo itu kan ada Abdurrahman Sayyidi, Panetep, Panotogomo. Lah, yang maju ing ngadilogo, ing Rananggono atau Medan, itu semestinya satria yang sudah digembleng oleh pendita namanya Satrio Pinandito. Walaupun belum sinisikan wahyu, manakala ada jiwa-jiwa satria pinandita, niscaya bumi ini akan lebih terarah. Sekali lagi, saya tidak mengatakan benar, namun lajunya bangsa sakutu-kutu walangatogo, taruhlah bangsa itu kan manusia ya, namun bangsa dan sakutu-kutu walangatogo ini adalah lebih terarah. Lah inilah nasib Nusantara, lah inilah nasib Nusantara, nasib Indonesia sekarang ditentukan oleh jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita, dan yang lebih pokok adalah satria pinandito. Artinya inilah yang terjun ke Palagan. Lah kalau sekarang banyak manusia yang mengabaikan urusan ini, lebih mementingkan, mohon maaf, sebutan santri itu sebenarnya kan menurut saya itu dari Jawa Totok. Dari Jawa Totok yang saya maksud, santri itu adalah sanggup tri prakawis kalau istilah Jawa, yaitu lilo lamun kelangan tan gegetun sak serik saming dumadi Trilegawa nalongso srahing Bathara. Dua yang seperti inilah yang dipentingkan dalam saat ini menurut saya lah. Kalau ibaratnya hanya cerita satria pinandita itu sudah usang lah kata-kata orang yang berkomentar itu. Saya akan menjawab, bisa dibayangkan manakala bumi ini tanpa ada tuntunan satria dan tanpa ada tuntunan pandita, tanpa ada tuntunan jiwa satrio pinandito ya, niscaya bumi ini dalam lajunya perkembangan bangsa dan tanah air tidak terarah. Sekarang kita rasakan bersama bahwasanya bangsa ini tuh belum jelas, ibaratnya perahu berlayar, perahunya itu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 45, ada yang berkata-kata, atau kalau saya mengatakan berkoar kan nggak sopan, berkoar-koar bahwasanya NKRI harga mati. Kalau saya mengatakan berkoar mungkin keliru ya, atau saya terlalu kemajon ya, kan banyak tuh NKRI harga mati, oh tangannya sambil begini ya, itu kan kelihatannya koyo-yoyo, namun tanpa dibekali
jiwa satria pinandita, niscaya kata-kata itu masih terasa sangat enteng. Terasa sangat enteng, ya belum ada pengaruhnya lah. Nyatanya sekarang berapa orang yang dudeng, seolah-olah berbaris ke kanan, ke kiri, maju ke depan, atau mundur ke belakang, siap gerak dan sebagainya. Antara, mohon maaf, Satgas dan mungkin satuan-satuan pengaman yang lain. Kalau dulu saya ikut Bopo Fran Lukman, ketua Dewan itu kan dibentuklah Satgas atau satuan tugas. Intinya ya ngepam lah, ngepam itu ya pengamanan gitu. Lah ini ada Banser, ada mungkin apalagi nanti ada Laskar dan sebagainya. Ini masih riuh ya, riuh, suasananya itu riuh. Tidak ada titik temu kemana ini arah laju perkembangan organisasinya, laju perkembangan bangsanya. Ini tidak ada titik temu sama sekali. Saya akan mensoroti bahwasanya hilangnya jiwa-jiwa satria pinandita ya, hilangnya jiwa-jiwa satria pinandita, nggak usah sinisikan wahyu, inilah yang akan merendahkan harkat dan martabatmu sebagai manusia dan martabat kita dalam berbangsa dan bertanah air. Karena apa? Akhlaknya itu sudah akhlak buran, akhlak campuran, akhlak mohon maaf, akhlak rendahan atau akhlak buran. Tidak ada mental kemuliaan sama sekali. Sekarang kalau kita pahami, saya akan mengatakan tadi di depan adalah jiwa satria itu adalah lilo lamun kelangan, sak serik sameng dumadi, tri legowo nalongso seraking batoro. Sekarang adakah, mohon maaf, sosok santri umpamanya, saya dikatakan ibaratnya mengkritisi agama nggak masalah. Namun sosok santri yang telah terdidik bahwasanya santri itu harus lilo lamun kelangan. Lah, sekarang kadang-kadang didikan yang lilo lamun kelangan ini adalah sangat tipis ya. Lilo lamun kelangan tan gegetun sak serik saming dumati. Artinya untuk menuju kepada lajunya sempurnanya sholat, kalau kata Pak Kiai, kalau kata saya adalah sembahyang, untuk menuju kepada lajunya sempurnanya sebuah persembahyangan atau persemedian, ini mesti ada titik nol. Titik nolnya itu adalah titik kosong atau alami ngasuwung atau titik pasrah. Titik nol itu ya taruhlah suwung itu ya pasrah. Ya itulah dasar daripada kita sembahyang adalah lilo lamun kelangan. Bahkan tidak cuma harta, raga pun andai kata hilang dalam persemedian ini atau persembahyangan ini atau sholat ini ya, itu mesti harus rela. Lah ini yang namanya lilo lamun kelangan. Ini adalah jiwa satria. Lah sekarang maunya rata-rata mohon maaf, bangsa ini telah berkiblat kepada kaum, mohon maaf ya, maaf semaaf-maafnya, perdagangan. Contoh, katanya ada sosok panutan dulu waktu kecil dagang loh, semua ikut dagang lah, akhirnya banyak pedagang, nggak ada yang beli. Kalau saya pribadi secara sosial ya, secara sosial melihat berjalan di umpamanya pantai dan sebagainya, melihat orang dagang pada nggak laku ini justru kasihan. Namun anjuran orang yang belum ngenyam kepada latihan jiwa satria ini, justru yang penting dapat duit gimana caranya. Dulu umpamanya Nabi itu berdagang lah, ini ditiru umpamanya. Wajib kita meniru lah, akhirnya dagang semua sekarang. Ini kasunyatan. Padahal dalam jiwa kesatria, wong dagang bakal mulih dogong. Artinya dapatnya ya untung dari perdagangan itu. Lalu lilo lamun kelangan tan gegetun, tahap berikutnya adalah lilo lamun kelangan tan gegetun sak serik saming dumadi. Adakah sekarang sosok-sosok yang terbentuk lilo lamun kelangan tan gegetun dibuat serik saming dumadi? Artinya itu sudah hal biasa. Artinya kita berbuat tidak karena puja dan tidak karena celah. Artinya saya memberi, andai kata memberi, bisa ditanyakan tetangga saya. Saya niscaya adalah orang yang pemberi. Saya tidak berpikir itu saya akan dicela atau dipuja umpamanya. Lah inilah diantara sak serik saming dumadi. Orang yang serik juga tak kasih, orang yang tidak serik pun saya kasih lah. Jiwa-jiwa seperti inilah yang kurang sekarang dididikan atau dipelajarkan atau diajarkan kepada anak cucu Nusantara. Sehingga jiwanya itu adalah jiwa bongboy yangko-yangko kata orang dulu. Jiwa bongboy yangko-yangko ya galangan kangkung. Ada sistem yang seperti ini, ikut seperti ini. Ada sistem seperti ini, tidak dia punya jati diri lah taruhlah. Inilah hal-hal yang menyebabkan kita itu miskin atas harkat dan martabat bangsa ya.
miskin atas harkat dan martabat bangsa. Mau tidak mau, kita sekarang harus mengakui, kita punya pemerintah sekarang sudah mengatakan miskin kepada masyarakat, berarti rakyat Indonesia telah dimiskinkan oleh pejabatnya karena ketidaktahuan daripada jiwa satria pinandita. Lah ini yang kedua adalah saserik saming dumadi. Artinya kita dibuat serik rata-rata marah. Lah padahal anjurannya saserik saming dumadi itu dibuat serik ya tetap kita biasa, dibuat kita taruhlah baik kita juga biasa. Artinya kehidupan ini adalah tidak ada motif yang saya berbuat itu dipuja atau dicela. Yang penting kita berbuat kepada kebajikan. Lalu saserik saming dumadi trilegowo nalongso seraking batoro. Tidak ada sekarang anak muda yang saya akan berserah diri yang sungguh-sungguh masuk ke tengah hutan ya, taruhlah atau melakukan hal-hal persemedian, lalu lilo lamun kelangan agar nanti saya auranya muncul karena menjadi sini siheng yang manon atau Tuhan yang Maha Esa, atau lebih dekat kepada hal-hal kegaiban yang murni. Artinya saya sering mengatakan bahwasanya gaib itu ada dua, gaib sejati dan gaib yang tidak sejati. Kalau gaib yang tidak sejati, umpamanya ngundang kepada jin setan priprayangan, ilu-ilu banaspati, lansa panunggalane. Namun kalau gaib yang sejati tidak lain, hanya ngetut laku lajering sukmo yang lebih becik dilarani timbang larani, dan yang paling baik sudah disakiti pun kita masih memberikan bebungah. Lah ini pokok saya mengatakan bahwasanya jangan dianggap enteng yang namanya jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita ini adalah saka guru daripada lajunya pemerintahan bangsa Indonesia. Sekali lagi, tumbuhkan kembali jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita. Manakala kita tidak serta-merta dalam membangkitkan ini, niscaya kita akan percuma dalam hidup di muka bumi ini. Saya akan mengatakan percuma hidup di muka bumi ini mungkin berlebihan. Namun saya mengatakan, kali ini saya mengatakan niscaya kita akan sia-sia dalam hidup di muka bumi manakala tidak punya jiwa satria, atau setidaknya yang tidak punya jiwa satria adalah mengikuti jejak jiwa satria dan atau jiwa pendita. Lah melalui ini saya akan mengatakan bahwasanya saya melalui Kanjeng Pangeran Sucipto ada sebuah wadah namanya Kumpulan Kusumo Ondrowino Nusantara. Lah ini merupakan wadah. Niscaya melalui ini nanti jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pinandita akan saya bangkitkan lagi secara sama untuk bisa memayu hayuning bawono. Sekali lagi saya mengatakan jangan menganggap remeh kepada jiwa-jiwa satria dan jiwa-jiwa pandita, karena kunci keselamatan bumi manakala tidak ada jiwa satria dan jiwa pinandita, niscaya urip mung asal urip, ngertine nyandang bagus, mangan enak, seneng-seneng, lalu surga neraka, benar salah dan sebagainya. Lah ini akan digubah kepada becik sejati ini becik. Saya rasa demikian. Terima kasih.